Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun al-ikhwanu wal akhawat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca dan mengkaji al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok di dalam agama Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada ucapan penulis rahimahullahu ta'ala dalam menyebutkan satu pendahuluan penting, satu muqaddimah, pendahuluan sebelum beliau menyebutkan inti dari tulisan ini, yaitu 3 landasan pokok di dalam Islam. Pendahuluan yang beliau sebutkan adalah wajib atas kita mengetahui, mempelajari 4 perkara. Dalam ucapan beliau, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, wajib atas kita untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama al-ilm. Kita sudah jelaskan ini, bahwa di sini yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pelajari adalah ilmu. Maksudnya wajib kita menuntut ilmu. Olehnya itu, agar kita ada semangat untuk mempelajari ilmu, agar kita ada dorongan untuk menuntut ilmu, duduk bermajlis ilmu, maka kita harus ketahui keutamaan-keutamannya. Dan kita sudah sebutkan keutamaannya. Ayat-ayat seputar keutamaan ilmu kita sudah sebutkan. Ya, hadits-haditsnya. Sampai sebagian ulama mengatakan, cukuplah keutamaan ilmu itu bahwa seorang tidak mau dikatakan dia bodoh. Cukuplah itu dikatakan keutamaan ilmu. Kemudian beliau jelaskan ilmu itu yang dimaksud apa? Kata beliau, ilmu yang dimaksud di sini adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu yaitu mengenal Allah,
mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Hakikat ilmu yang beliau sebutkan inilah al-usul ats-tsalatsah. Inilah al-usul ats-tsalatsah. Berarti kalau kita katakan buku ini Kitabul Ilm, ya, buku tentang ilmu. Ya. Sebab beliau jelaskan hakikat ilmu itu adalah bagaimana kita mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal kebesaran dan kemuliaannya. Bagaimana agar kita takut kepada Allah. Itulah hakikat ilmu. Oleh karena itu kata Allah dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguh yang takut kepada Allah, yang membesarkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mereka orang-orang yang berilmu. Sebab itulah hakikat ilmu sebenarnya. Ya. Orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya tidak ada rasa takut kepada Allah, atau kita katakan kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejahilannya sehingga dia bermaksiat. Sehingga dia bermaksiat. Jadi kata beliau, ilmu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya. Ya, kita kenal kehidupan beliau, sejarah kehidupan beliau. Bagaimana pengorbanan beliau alaihi salatu wassalam memperjuangkan agama Islam. Bagaimana akhlak beliau. Ya. Bagaimana tuntunan salatnya, bagaimana tuntunan seluruh ibadah-ibadahnya. Ya. Dan ini akan dibahas dan diurai oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, mengenal agama Islam. Inilah ilmu yang sebenarnya. Inilah ilmu sebenarnya. Ya. Dan ini kita sudah terangkan pada pertemuan yang lalu. Ini hanya menyegarkan ingatan kita kembali. Kemudian kata beliau rahimahullah, ats-tsaniyah. Yang kedua, yang wajib kita pahami, yang wajib kita pelajari, al-amalu bihi. Beramal dengannya, yaitu beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Ulama mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samarah. Ilmu tanpa amalan seperti pohon tanpa ada buahnya. Sebab konsekuensi dari ilmu yang kita pelajari adalah mengamalkan apa yang kita pelajari itu. Mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Olehnya itu dalam sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu ada seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan di neraka orang yang mengitari ususnya. Sebagaimana berputarnya keledai firroha di lesung. Iya. Jadi orang Arab itu menggiling biji gandum agar jadi tepung, itu pakai lesung. Kalau dulu kita putar pakai tangan. Kalau mereka lesungnya besar, tapi yang berputar apa? Yang berputar keledai. Kadang dua ekor keledai yang berputar. Kalau lesungnya besar. Ya. Nabi diperlihatkan bahwa ada seorang yang mengitari ususnya sebagaimana mengitari keledai mengitari lesung itu. Ya. Ditanya, kenapa kamu ya fulan? Dulu bukankah pernah engkau di dunia amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar? Maka Nabi mengatakan, dia jawab iya. Ya. Dulu saya memerintahkan kepada yang ma'ruf, tapi saya tidak mengamalkannya. Dulu saya memerintahkan kepada yang kebaikan, tapi saya tidak mengamalkannya. Dan saya dulu mencegah dari yang mungkar, justru saya mendatanginya. Ini Nabi menyebutkan siksaan keadaan orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Sebagian ulama mengatakan
Al-alimu walam ya'malan mu'azzabun qabla ubadil wathan. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya disiksa, diazab sebelum penyembah berhala. Disiksa, diazab sebelum penyembah berhala. Orangnya itu dalam Al-Quran, perhatikan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya, berapa ayat Allah sebutkan, berapa tempat Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihat, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu dikaitkan, digandengkan. Iman di situ adalah ilmu. Jelas ya? Iman di situ adalah ilmu. Sebab tidak dikatakan dia beriman, ya, kecuali setelah dia mempelajari agama Allah dengan ilmu yang dia pelajari, melahirkan keimanan. Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini senantiasa digandengkan ini. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman, yang berilmu dan beramal soleh, mengamalkan ilmunya, maka mereka akan masuk ke dalam firdaus, surga firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu digandingkan lagi. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan berikan kepada mereka kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan wajibnya kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Ya. Tetapi jangan ini menjadi beban untuk kita. Oh, kalau begitu terus saya belajar. Sebab harus semua yang kita tahu harus kita amalkan. Ya. Ini was-was dari syaitan ini agar tidak belajar. Ini bahaya. Ya. Dan sering kita sebutkan hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Itu paham itu ucapan Nabi cuma 2 kata, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Berusaha untuk tepat. Berusaha untuk di atas jalan yang benar. Berusaha untuk istiqamah, saddidu, tepatlah. Perhatikan. Maksudnya berusaha mengamalkan semua apa yang kita ketahui. Mengamalkan ilmu kita. Saddidu, berusaha. Wa qaribu. Perhatikan kata Nabi. Kalau tidak bisa, qaribu, dekatkan. Seakan-akan Nabi mengisyaratkan bahwa fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tapi saddidu. Nah, ini menunjukkan bahwa dari sabda Nabi tersebut kita tidak boleh bergampangan. Karena kalau kita bergampangan, bermudah-mudahan meninggalkan apa yang kita ketahui, kita sudah tahu ini haram, kita lakukan. Kita sudah tahu kewajiban, ini kita tinggalkan. Kita tahu ilmunya, ini haram, ini yang halal, ini yang boleh, ini yang tidak. Tapi kita tetap melaksanakan yang haram. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan Allah, jangan kamu lewati. Tapi kita juga lewati. Ini menunjukkan kita belum apa? Belum saddidu, belum. Karena kita bergampangan, kita tidak mau berusaha meninggalkan itu. Tidak mau berusaha belajar. Bergampangan. Tafrid. Olehnya itu di dalam Al-Quran Allah jelaskan, di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi jelaskan bahwa orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak faham, tidak mengerti karena ada tafrid, bergampangan, itu tidak ada uzur bagi mereka. Jalur ilmu sudah banyak, kawan. Buku-buku tersebar. Majelis ilmu sudah banyak. Apa yang menghalangi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Kehidupan kita di dunia ini kita tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang jamin sampai tua. Dia masih hidup berapa tahun lagi, tidak ada yang menjaminnya. Allah ya ikhwan, Abdullah bin Mubarak mengatakan seandainya saya besok dikabarkan saya akan meninggal,
Maksudnya sudah jelas ajal saya. Besok saya meninggal, kalau diperintahkan untuk beramal soleh, maka saya akan menuntut ilmu malam itu. Menjawab Abdullah bin Mubarak. Saya akan menuntut ilmu malam itu. Saking besarnya amalan ini. Ini kemuliaan. Ketinggian derajat. Dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang kita tidak berpikir. Kadang kita hanya melihat kehidupan dunia, melihat hal-hal yang nampak, melihat apa yang ingin dicapai oleh kebanyakan manusia itu juga kita inginkan. Sampai lupa. Kata Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, jawab panggilan Allah dan Rasulnya. Jawab kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada kalian, ambil itu. Jawab. Jika Allah dan Rasulnya, idza da'akum, failnya dua, pelakunya dua, yaitu Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Apa yang menghidupkan kita? Ilmu agama. Sebagaimana manusia itu hidup dengan ruh. Hakikat kehidupan akhirat itu juga ditentukan dengan ruh. Makanya Al-Quran disifatkan dalam Al-Quran apa? Ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh dari kami. Apa ruh di situ? Ilmu Al-Quran, kitabullah. Sebab itulah hakikat kehidupan. Di dunia saja kita tidak bisa hidup tanpa ruh. Kata Allah, jawab seruan Allah dan Rasulnya. Jawab panggilan Allah dan Rasulnya. Perhatikan, ada isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa memang kita harus menjawab itu. Menjawab ajakan Allah. Menjawab seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat kemuliaan seorang hamba. Afa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Apakah sama kata Allah orang yang hidup yang kami berikan kepada mereka cahaya itu ilmu agama sama dengan orang-orang yang tidak kami berikan ilmu tersebut? Itulah mayat-mayat berjalan dalam Al-Quran. Hidup dia, hidup. Tapi jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak faham agama. Maka hidupnya takhabbut, sembrono, serampangan, halal yang haram sembarang yang dilakukan. Tidak mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran kepada nabinya, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Wahai Muhammad, kami akan turunkan kepadamu qawlan thaqila, ucapan yang berat. Qawlan thaqila, ucapan yang berat. Ucapan yang berat ini apa ini? Al-Quran, ilmu. Perhatikan Allah berikan isyarat lagi kepada nabinya, kepada kita semua. Memang butuh perjuangan, butuh usaha. Nabi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun saja sudah sakit beliau rasa. Ketika awal turun wahyu, sudah beliau rasakan suatu yang sulit. Dipeluk oleh Jibril alaihissalam. Sampai beliau mengeluarkan keringat, ketakutan beliau. Ini awal turunnya ayat. Awal turunnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Kami turunkan kepadamu ya Muhammad sesuatu yang berat. Jadi ilmu mengharuskan amalan. Berusaha. Makanya terakhir nanti keempat harus bersabar di atasnya. Baik, kata beliau as-salisah, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Jadi berilmu,
Kemudian yang kedua beramal, mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Yang ketiga ad-da'watu ilaihi, mengajak kepadanya. Perhatikan ya, di situ pakai domir, kata ganti. Al-amalu bihi. Ad-da'watu ilaihi. Paham maksudnya? Kita harus tahu itu larinya kemana domirnya itu. Yang punya buku perhatikan. Yang pertama al-amalu bihi, hinya kembali kepada ilmu kan? Yang pertama al-ula ilmu, yang kedua beramal dengannya. Nya apa itu maksudnya nya? Ilmu, beramal dengan ilmu. Yang ketiga ad-da'watu ilaihi, mengajak kepadanya. Mengajak kepada apa? Mengajak orang untuk belajar, mengajak orang dengan ilmu itu. Mendakwakannya. Mendakwakan, diajarkan orang. Kita telah tahu ilmunya, tahu hukumnya, kita ajarkan manusia. Olehnya itu berdakwah ikhwan sekalian. Berdakwah itu bukan tugas para ulama saja, bukan tugas para ustadz saja, bukan. Karena dakwah itu jangan dipahami dakwah itu harus buka meja, siapkan kursi, ceramah. Kembalikan ke asal arti bahasanya. Dakwah itu dari kata da'a, yad'u, mengajak. Mengajak. Menyampaikan satu ayat, dua ayat. Apa yang kita tahu ilmunya, itu sudah kita katakan dakwah. Minimal untuk keluarga, anak dan istri. Apalagi kita sebagai kepala keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lihat keadaan para sahabat, bagaimana mereka? Mereka pelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW. Mereka pelajari ilmu kepada Nabi SAW. Mereka amalkan, mereka ajarkan keluarganya. Malik bin Huwairits tinggalkan anak dan istrinya 3 hari, pergi kepada Nabi 3 hari. Ya. Memang waktunya ringkas dia. Sebab dia juga tokoh di kaumnya. Datang kepada Nabi SAW cuma tidak sampai sepekan. Maka diajar oleh Nabi sifat salat Nabi. Makanya buka hadits-hadits tentang tata cara salat Nabi, itu banyak haditsnya dia. Malik bin Huwairits sahabatnya. Dia rawi tunggal, rawi satu-satunya rawi sahabat yang meriwayatkan hadits sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat saya salat. Memang dia diajar itu. Disampaikan kepada manusia bahwa saya melihat Nabi salat seperti ini. Bahkan dalam hadits yang lain kata beliau, saya yang paling mirip salatku dengan Nabi SAW dan saya melihat Nabi salat dari takbir sampai salamnya. Kemudian beliau praktekkan tata caranya. Diajarkan, dipulangkan keluarganya, ajarkan keluarganya. Abu Salamah radhiyallahu anha. Abu Salamah radhiyallahu anhu yang dulu istri Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengarkan satu hadits dan subhanallah, ini hadits yang dia ajarkan kepada istrinya, yang dengan sebab satu hadits ini istri mendapatkan kebahagiaan dunia alam barzakh di akhirat. Dia dengarkan hadits dari Nabi sallallahu bahwa tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah, kemudian dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha illa akhlafahu Allahu khairam minha. Tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah kecuali dia berdoa, ya Allah, berilah saya pahala di balik musibahku ini dan gantikanlah dia yang lebih baik. Gantikanlah dia dengan yang lebih baik. Abu Salamah radhiyallahu Nabi SAW dia pulang diajarkan Ummu Salamah. Dalam riwayat ini beliau ajarkan kepada istrinya, dia ajak istrinya, dia beritahukan hadits yang dia dengarkan. Sebelum berangkat ke perang Uhud, dia katakan, kalau saya terbunuh di medan Uhud, silahkan kamu menikah lagi. Silahkan kamu menikah lagi. Dia tidak mau. Sebab dia pikir tidak ada yang lebih baik daripada suaminya. Pergilah berangkat suaminya, terbunuh di perang Uhud. Karena dia dengarkan satu hadits ini, dia ingat haditsnya dari suaminya. Dia ingat haditsnya. Musibah terbesar dalam hidupnya.
Dia dengarkan hadits itu, dia ingat, dia baca. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah saya pahala di balik musibah ini. Ketika dia ingin lanjutkan, beliau radhiyallahu anha dengan ilmu dan ketenangan dia berpikir, kalau Allah kabulkan doaku, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Bahkan beliau radhiyallahu anha masih mengunggulkan suaminya daripada Abu Bakar dan Umar. Sebab dalam riwayat setelah itu Abu Bakar datang melamar ditolak. Umar datang melamar ditolak. Kenapa? Karena masih berpikir Abu Salamah lebih afdal daripada keduanya. Itu menurut dia. Tidak pernah ada di pikiran beliau radhiyallahu anha Nabi akan datang melamar. Tapi dilanjutkan doanya, wa akhlif li khairan minha. Dan gantikanlah saya dengan lebih baik. Keesokan harinya datang Nabi melamar. Dalam riwayat diutus utusan beritahu Ummu Salamah, saya mau melamar dia. Nabi datang, Ummu Salamah sampaikan uzurnya, saya tidak bisa menerima ya Rasulullah, tidak pantas saya untukmu. Tidak pantas. 3 uzurnya disebut. Pernah dengar kisahnya? Belum? Bahaya ini. 3 uzurnya. Yang pertama, ya Rasulullah saya sudah tua. Tidak pantas. Sebab memang riwayat beliau lebih tua daripada Nabi. Karena dalam riwayat tersebut wali nikahnya adalah anaknya, namanya Umar. Uzur kedua, ya Rasulullah, saya memiliki sifat yang ini kekurangan saya. Yang ketiga, ya Rasulullah, anak saya banyak, merepotkan kamu dan seterusnya. Kata Nabi, sudah. Kata Nabi SAW, anakmu banyak. Beliau jawab, anakmu adalah anak saya. Kalau kita nikah, anakmu jadi anak saya. Kamu tua, saya juga sudah tua. Tinggal satu, kekurangan kamu, yang kamu anggap kekurangan, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan hilangkan itu. Tidak ada alasan Ummu Salamah. Jadi istrinya. Perhatikan ya, satu ilmu, satu hadits. Beliau mendapatkan keutamaan yang besar. Yang beliau tidak pernah menyangkanya. Sama dengan kita, mungkin satu hadits kita beritahukan kepada saudara kita, ya akhi itu tidak boleh menurunkan kain di bawah mata kaki itu, tidak boleh, bacakan haditsnya. Ya. Oh tidak kan kalau sombong, kalau tidak sombong, kalau sombong baru tidak boleh, tidak. Nabi SAW bersabda, ma'asfal minal ka'bain fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dalam neraka. Nabi tidak rinci sombong atau tidak. Ya, mungkin satu hadis, subhanallah, ini neraka ini. Mungkin dia dengarkan, masya Allah. Satu hadis, satu ayat sampaikan. Makanya Nabi katakan, "Wallighu anni walau ayat." Ballighu anni walau ayat. Tetapi ingat bahwa yang kita sampaikan kita sudah tahu ilmunya. Kita sudah pahami betul apa yang kita sampaikan. Ya, bukan juga asal-asalan, tidak ada ilmu. Tidak. Sesuai dengan kadarnya. Ya. Jangan habis main band, bertobat, kesana kemari. Yang halal, yang haram tidak belajar. Dia tidak tahu hukum. Pokoknya dia sudah menganggap diri di atas al-haq dan kebenaran ajak manusia. Padahal ini pentingnya ini, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum beramal. Ini makanya ilmu yang paling pertama baru beramal. Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu dulu baru beramal. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Beliau bawakan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah wahai Muhammad bahwa la ilaha illallah. Perhatikan, Allah memerintahkan kepada nabinya dulu untuk berilmu, mengilmui la ilaha illallah sebelum kamu ajarkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui itu la ilaha illallah, apa maknanya, apa konsekuensinya, baru kamu ajarkan manusia. Ini enggak, apa yang dia sampaikan juga saya ditanya apa maknanya, dia tidak tahu.
Padahal Nabi katakan balighu anni. Sampaikanlah dariku. Ulama menjelaskan berarti kita harus yakin yang kita sampaikan harus sahih, benar dari Nabi. Karena Nabi katakan balighu anni, dari saya. Ini tidak. Yang disampaikan hadis palsu lah, ngelawak lah, apalah. Sembarang yang disampaikan. Hadis tidak tahu dari mana asalnya disampaikan. Dalilnya itu juga balighu anni walau ayat. Padahal kamu tahu itu dari Nabi? Mana sanadnya? Sampai riwayatkan. Dia tidak tahu. Ini pentingnya menuntut ilmu, iya, dan beramal dengan ilmu tersebut dan mengajak kepadanya, berdakwah kepadanya. Dalam Al-Quran kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajaklah kepada jalan Allah. Ajaklah kepada jalan Allah dengan hikmah. Ini Allah perintahkan nabinya. Ajak manusia, ajak kepada kebaikan. Setelah beliau ilmui betul la ilaha illallah, beliau amalkan konsekuensinya, ya, sampaikan. Tapi ingat, sebatas apa yang beliau pahami. Makanya di Makkah belum ada yang lain, ya kan? Sebab Nabi belum ada ilmu untuk itu, belum ada kewajiban untuk itu, belum ada sholat. 13 tahun di Makkah beliau berdakwah. 10 tahun pertama ini belum ada perintah yang lain. Nanti di tahun ke-11 baru turun perintah sholat melalui peristiwa Isra Mi'raj. Nanti kita akan bahas. Yang beliau ajak 10 tahun apa? Hanya la ilaha illallah. Hanya ini saya beliau ajak manusia padanya. Beliau berdiri di Bukit Safa, berteriak dengan suara yang lantang, ya qaum. Beliau kumpulkan orang Quraisy, keluarga-keluarganya. Ada Abu Thalib, ada Abu Lahab. Ya. Karena turun perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, peringatkanlah keluargamu yang dekat. Ini menunjukkan kepada kita juga, ini faedah ilmu penting. Ketika kita sudah belajar menuntut ilmu, ya, terus belajar dan belajar, ilmu yang kita tahu, keluarga dulu. Keluarga masih melakukan kesyirikan, khurafat, masih ada keyakinan-keyakinan ini dan itu, diingatkan. Tapi ingat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Allah dengan hikmah. Ini penting ini. Kita ajak keluarga dengan hikmah. Hah? Ya. Apalagi kalau keluarga memang sudah lama melakukan itu. Sudah mendarah daging. Ini amalannya dari kecil, bahkan turun-temurun dari orang-orang tua. Kita baru datang. Beru piko. Pelan, hikmah. Tapi ingat, jangan bosan-bosan. Jangan berhenti. Terus. Hari ini tidak diterima, sabar. Nasihatkan terus. Ya. Di antara cara hikmah, lihat waktunya. Jangan orang tua lagi marah-marah, datang, Pak ini haram, itu haram. Keluar. Dilempar. Keluar. Nah, lagi marah-marah datang, ini haram, ini tidak boleh. Ya. Lihat keadaannya. Ya. Dengan hikmah, dengan lembut. Jangan langsung, lihat foto haram foto tidak boleh. Nabi mengatakan tidak masuk malaikat di rumah yang ada gambarnya. Foto, cabut semuanya. Lepas. Sementara namanya hilang dalam kartu keluarga. Dengan hikmah. Dengan hikmah. Ini membutuhkan ilmu, kesabaran, keluarga dulu. Orang tua, saudara, keluarga dekat, tetangga. Nabi berdiri di Bukit Safa. Ya qaum qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaum Quraisy. Sebab beliau orang Quraisy. Ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Perhatikan, ini yang diajak manusia ini, dengan ini saja. Kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Kata mereka, aja'alal alihata ilahu wahida, inna hadza lasyai'un ujab. Dalam surah Shad. Apakah Muhammad ini mau menjadikan sembahan kita cuma satu saja? Ini jawaban mereka. Perhatikan ya, mereka faham betul makna dari la ilaha illallah. Hanya salahnya mereka tidak mau ucapkan. Kenapa? Karena mereka faham konsekuensinya. Orang sekarang tidak.
ucapkan setiap hari. Di azan, la ilaha illallah. Di tasyahud, la ilaha illallah. Ada apa-apa, la ilaha illallah. Diucapkan kalimat itu, maknanya tidak tahu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna yang salah, walaupun ini yang kita paham dari kecil. Di TV kalau adzan, terjemahnya tidak ada Tuhan selain Allah. Salah, makna batil itu, tidak pernah. Bukan itu makna la ilaha illallah. Bukan itu maknanya. La ilaha illallah, la ilaha illa Allahu. Kan begitu? Ya, dia terjemahkan kata per kata, huruf per huruf. La, tidak. Ilaha, sembahan, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan. Ilah, Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan illa kecuali Allah, Allah. Diterjemahkan kata per kata, itulah maknanya. Padahal orang Arab itu ya, suka meringkas ucapan mereka kalau berucap suka diringkas kalau maknanya sudah dipahami. Itu orang Arab. La ilaha illallah itu ada kalimat yang dibuang. Ini penting untuk kita pahami ini. Ilaha itu artinya sembahan, ma'bud. Paham ya? Sembahan. La tidak ada. Ilah sembahan. Illa kecuali Allah. Memang kalau letter kata per kata tidak ada sembahan kecuali Allah. Tapi kalau ini kita mencukupkan diri dengan kalimat itu masih salah. Karena sembahan selain Allah banyak. Kan begitu. Kalau kita katakan tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan selain Allah, buktinya banyak sembahan selain Allah. Orang Nasrani menyembah Isa. Orang Yahudi menyembah Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang musyrikin dulu di zaman Nabi menyembah malaikat. Berarti banyak sembahan selain Allah. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tapi ingat, kata Allah, itu hanya nama-nama yang kalian namakan. Mau kalian namakan boy, mau kalian namakan keris apa, pusaka apa, pohon ada jinnya, kalian menamakan apa saja. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Itu hanya nama yang kalian namakan. Mau kalian namakan anak Tuhan, apalah, semua makhluk. Berarti banyak sembahan selain Allah, kan begitu? Maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, itu maknanya. Tidak ada sembahan yang benar. Nah, kalimat benar, kata hak dibuang karena sudah dipahami. Sama orang Arab ditanya, "Mas muka, siapa namamu?" Muhammad. Ada yang dibuang, ismi Muhammadun, namaku adalah Muhammad. Seperti itu orang Arab, diringkas ucapannya. La ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang benar disembah kecuali Allah. Maksudnya betul ada, kita yakini ada sembahan selain Allah disembah. Mereka anggap Tuhan juga. Kuburan-kuburan orang-orang soleh mereka minta di situ, mereka jadikan sembahan. Ya, penghuni gunung ini, laut ini, bawakan situ sapi, kambing, semua kerbau. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Patung. Banyak sembahan selain Allah. Tapi tidak ada yang benar disembah kecuali Allah. Semua batil. Maknanya dalam Al-Qur'an kata Allah, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Itu makna la ilaha illallah. Allah yang sebutkan sendiri dalam Al-Qur'an 2 kali. 2 tempat. Dalam surah Al-Hajj, ya. Dan dalam surah Luqman, kalau tidak salah. Yang demikian itu, dzalika bi annallaha wal haq. Yang demikian itu hanya Allah yang benar, hak. Berarti yang lain itu batil. Yang lain cuma sembahan. Yang mereka namakan sembahan. Hanya Allah yang berhak. Wa annama yad'una min dunihi wal batil. Adapun yang mereka sembah selain Allah, batil. Nah, orang Quraisy, subhanallah, perhatikan. Orang musyrikin Quraisy tahu ini. Kalau kita ucapkan kalimat ini, wah, konsekuensinya harus kita tinggalkan sembahan selain Allah. Sementara mereka sudah dari turun-temurun, mereka berada di atas agama nenek moyang mereka, Abdul Muttalib. Tidak mau mereka. Karena mereka paham konsekuensinya bahwa ucapan ini tidak sekedar diucapkan saya dengan lisan. Harus diamalkan. Tinggalkan sembahan selain Allah. Hanya Allah yang berhak disembah. Makanya ketika Nabi merintahkan mereka untuk mengucapkan itu, kata mereka, apakah si Muhammad ini ingin menjadikan sembahan kita satu saja? Inna hadzal syai'un ujab. Ini perkara yang mengherankan.
Kamu baru datang, wahai Muhammad. Kata mereka, inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami dapatkan nenek moyang kami, ini agamanya. Kau baru datang. Perhatikan ya, saya berikan ilmu satu. Orang-orang musyrikin Quraisy, bahkan sampai detik ini pun, ini hujah terkuat mereka yang mereka anggap alasan yang terkuat untuk masih mengikuti jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti agama, mengikuti kebiasaan orang-orang dulu. Orang musyrik Quraisy ini juga hujah terkuat. Dalilnya mana? Dalilnya ketika Nabi mentalkin pamannya, paman yang beliau kasihi, sayangi, Abu Thalib, yang membela Nabi ketika berdakwah. Bertahun-tahun tidak mau ikut sampai menjelang ajalnya. Lamma hadarat Abu Thalib al-wafah. Sampai tatkala Abu Thalib sudah sakaratul maut, Nabi datang di sampingnya mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat ini kalau kamu ucapkan, saya akan jadikan alasan di hadapan Allah nanti bahwa kamu pernah mengucapkan di akhir kehidupanmu kalimat ini. Perhatikan, di sampingnya ada dua temannya. Dua temannya. Orang Quraisy juga. Dia katakan, atargobu, perhatikan. Saking tidak maunya mereka, Abu Thalib ikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, dia sebutkan hujah yang terkuat meninggalkan hujah yang lain. Apa hujahnya? Atarghabu am millati Abdul Muttalib. Kamu sudah benci agama nenek moyang kita? Kamu sudah benci agama nenek moyang kita? Jangan kau dengarkan Muhammad itu. Cuma ini hujahnya. Cuma ini alasan agar Abu Thalib tidak terpengaruh dengan bisikan Nabi SAW. Hanya ini hujahnya, satu saja. Kamu sudah benci agama nenek moyang kita? Karena ini yang terkuat di sisi mereka. Yang lain, jangan kau itu Muhammad itu baru. Doif hujah ini di sisi mereka. Muhammad baru datang, masa kamu ikuti? Muhammad itu ponakan kita, masa kamu ikuti? Bukan itu hujahnya. Hujahnya, apa kamu sudah membenci agama nenek moyang kita? Karena ini sudah mendarah daging. Ini yang diingatkan. Terus Nabi ulangi, ya ammi qul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini sudah sambil sekarat ini Abu Thalib. Temannya lagi membisiki, atarghabu millati Abdul Muttalib. Sehingga akhirnya Abu Thalib meninggal di atas agama nenek moyangnya. Subhanallah. Perhatikan ya. Banyak pelajaran dari kisah itu sebenarnya. Bahwa keturunan, nasab, keluarganya ulama, keluarganya raja, keluarganya ini bukan jaminan. Bukan. Abu Thalib orang Quraisy, paman kandung, saudara ayah dari Nabi, Nabi termulia. Tidak ada jaminan, ikhwan. Meninggal di atas kekufuran. Kata Nabi, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Tapi karena kemuliaan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan diberikan syafaat, tapi syafaatnya kekal dalam neraka tetap, tetapi diringankan siksaannya. Kata Nabi, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, maka dia akan menjadi penghuni neraka yang paling di bawah, keras siksaannya. Ketika meninggal Abu Thalib ini, Nabi langsung mengatakan, la astaghfirunna laka malam unha anka. Wahai pamanku, saya akan memohonkan ampun untukmu selama saya tidak dilarang. Turun ayat langsung menegur Nabi SAW. Ma kana lil nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang yang meninggal di atas kesyirikan, kekufuran. Ditegur. Tidak bisa memohonkan ampun. Pokoknya meninggal dari kekufuran, ma'assalamah. Tidak bisa. Tetapi diizinkan mendapatkan syafaat. Ini perhatikan, kemuliaan Allah untuk Nabi. Khusus untuk beliau. Tidak ada orang musyrikin, tidak ada orang yang meninggal dari kekufuran yang mendapatkan syafaat. Tidak ada. Jadi saya kasih kaidah, dalam Al-Quran itu penafian syafaat
Ya. Dalam Al-Quran, wala syafi'un yuta', tidak ada untuk mereka penolong dan tidak ada syafaat. Itu banyak dalam Al-Quran penafian syafaat. Itu untuk orang yang meninggal dari kekufuran. Tidak ada selama-lamanya untuk mereka syafaat. Kecuali satu orang. Siapa? Abu Thalib. Tapi itu pun syafaatnya bukan keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Tidak. Hanya diringankan siksaannya. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini keutamaan besar untuk umat Islam, bahwa selama dia tidak berbuat kesyirikan, walaupun dia meninggal di atas dosa besar, akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat dari Allah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan umatnya dalam neraka masuk ke dalam surga dengan catatan tidak pernah berbuat kesyirikan. Ini keutamaan besar untuk tauhid, ahlu tauhid. Walaupun dia penuh dengan dosa, berzina, mencuri, dosa, tapi tidak pernah berbuat kesyirikan, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah benar. Berbeda dengan mereka yang mengatakan dosa besar kafir, langsung kafir, pemerintah kafir, semua kafir, cuma dia mau masuk surga. Ini keyakinan orang-orang Khawarij yang mengkafirkan. Adapun akidah Islam yang benar, dosa besar tidak dikafirkan dengan dosanya. Beda kalau dia halalkan. Kalau dia halalkan lain bicaranya, lain cerita. Ini kita tidak bahas itu. Walaupun dia banyak melakukan dosa, tapi tidak pernah berbuat kesyirikan, kalau dia meninggal di atas dosa itu, maka akan mendapatkan syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku nanti. Ya. Ini syafaat kemuliaan besar untuk umat Islam, dan terdapat dalil ilmu keutamaan tauhid, fadilah tauhid. Allah muliakan tauhid betul. Ya. Bukan yang masuk surga itu orang-orang yang betul-betul bertauhid, betul, tidak pernah berbuat salah. Tidak. Ya. Sesuai dengan kadar keimanannya. Sesuai dengan kadar tauhidnya. Ya, Allah siksa dia dengan kadar dosanya. Tapi kalau tidak pernah berbuat kesyirikan, masuk ke dalam surga. Berapa lama dia di neraka, Ustaz? Sesuai dengan banyaknya dosanya. Oh, berarti jangan berpikir, kalau begitu, janji surga. Oh tidak. Makanya Mu'adz bin Jabal ketika dengarkan hadits ini, ya Rasulullah, afalau basyirun nas. Ya kan? Beliau bertanya kepada Nabi, dibonceng oleh Nabi di atas keledai. Kata Nabi, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah? Allah wa Rasulullah a'lam. Nabi jelaskan. Hak Allah kepada hamba adalah hamba itu mentauhidkan Allah. Itu hak Allah kepada hamba, kewajiban hamba. Hak hamba kepada Allah, Allah tidak menyiksa mereka kalau mereka bertauhid. Wah, Mu'adz senang, Masya Allah. Berarti mudah masuk surga. Yang berbuat syirik, surga. Kan begitu. Kata Mu'adz bin Jabal, afalau basyirun nas. Bisa kaya Rasulullah saya sampaikan kabar gembira kepada manusia? Apa kata Nabi? La tubashirhum fayattaqiluh. Jangan kamu sampaikan kabar gembira ini, mereka akan bersandar. Maksudnya bersandar, tidak mau beramal, yang penting jangan berbuat syirik. Ya tapi neraka, bosku. Kata Allah dalam Al-Quran, labithina fiha ahqaba. Perhatikan, labithina fiha ahqaba. Mereka labith, tinggal di dalam ahqaban. Tahu arti ahqab? Siapa yang sudah hafal juz amma? Dalam surah Amma yatasaaluni itu. Labithina fiha ahqaban. Hah? Tahu makna ahqaban? Mereka tinggal di dalamnya, ini bagian tidak kekal dalam neraka. Ahqaban. Ahqaban artinya penafsiran ada yang menyebutkan 80 tahun. Tapi jangan samakan tahun kita di dunia dengan mereka. Satu hari di dunia ka alfi sanatin mimma, satu hari di akhirat ka alfi sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun di dunia. Silahkan kali 80. Ya. Tapi kenapa sampai hadits ini? Hah? Sementara Mu'adz bin Jabal dilarang sampaikan. Kenapa sampai kepada kita? Padahal cuma beliau yang dengarkan hadits ini.
Di akhir hayatnya ketika Nabi meninggal, sebelum Mu'adz bin Jabal meninggal, takut menyembunyikan ilmu, berijtihad sendiri. Padahal yang benarnya sebenarnya jangan disampaikan, itu yang benar kan, itu perintah Nabi. Tapi ya, namanya sahabat berijtihad boleh. Berijtihad itu ya, dan beliau punya alasan, saya takut nanti ini ilmu saya sembunyikan. Diancam Allah dalam Al-Qur'an menyembunyikan ilmu. Beliau sampaikan di akhir kehidupannya, sampailah kepada kita haditsnya. Tapi dimaafkan Mu'adz bin Jabal, selesai perkaranya. Sahabat kalau berijtihad, berpendapat kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1, tidak berdosa. Aman Mu'adz bin Jabal. Ini keutamaan tauhid. Tetapi kalau tidak pernah berbuat kesyirikan dan dia beramal soleh, mendapatkan keutamaan lebih besar, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, ini keutamaan yang lebih besar lagi bagi ahli tauhid yang tidak bermaksiat. Bukan sama sekali tidak dosanya, tidak, tapi dia berusaha menyempurnakan tauhidnya dengan menjaga amalan-amalannya. Dia berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa. Dan Nabi sebutkan mereka adalah ketika Nabi sebutkan ke umat Islam banyak sekali pada hari kiamat, di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Mereka masuk surga langsung. Tidak ada hisab, tidak ada azab. Tidak ditimbang lagi, tidak ada lagi. Tidak, langsung masuk surga. Tanpa azab, maksudnya tidak melalui neraka masuk surga langsung. Neraka langsung surga. Tidak. Tidak neraka, langsung surga. Siapa mereka ini? Ulaikal ladzina. Siapa mereka ini? 4 sifatnya. Ulaikal ladzina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Bukan tidak pernah diruqyah, tapi tidak pernah minta diruqyah. Adapun kalau diruqyah tanpa diminta itu tidak, ya. Tidak masuk dalam hadits ini. Dan tidak pernah berbuat mengamalkan kai itu berobat dengan api panas. Ketiga, tidak pernah bertatoyur, menganggap sial, hari sial, bulan sial, kamar sial 13, tanggal sial. Bulan-bulan sial, bintang, Gemini, Leo apa? Sial. Uangnya sial. Tidak pernah ada seperti itu. Itu kesyirikan semuanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah mereka bertawakal. Ini 4 sifat yang Nabi sebutkan. Masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ulama menjelaskan hadits ini keutamaan ahlu tauhid. Iya. Keutamaan ahlu tauhid. Taib. Biar azan dulu di luar ya. Kita lanjut. Kalau qomah di luar baru kita sholat. Azan baru sholat. Satu lagi terakhir. Kemudian yang keempat. Kata beliau. Ar-rabi'atu as-sabru alal adha fihi. As-sabru alal adha fihi. Bersabar di atasnya. Jadi setelah berilmu, beramal. Setelah beramal, mendakwahkannya, mengajak manusia dengannya. Yang ketiga, yang keempat, as-sabru alal adha fihi. Bersabar terhadap gangguan. Gangguan padanya. Itu pada ilmu. Tapi hakikatnya, perhatikan ikhwan, hakikatnya kembali kepada 3 sebelumnya. Perhatikan yang keempat, bersabar terhadap gangguan padanya. Kalau kita kembalikan domirnya bentuk satu kata gantinya iya, kita kembalikan kepada ilmu, bersabar dalam belajar. Tapi karena 2 setelahnya beramal dan mendakwahkan adalah konsekuensi dari ilmu, maka bersabar ini kita kembalikan kepada 3 perkara sebelumnya. Bersabar dalam belajar, bersabar dalam melakukan amalan, dan bersabar ketika berdakwah. Paham? Paham ya? Sebab kita belajar itu harus bersabar di atasnya. Itulah keistiqomahan. Bersabar gangguan, celaan, dibilang itu dan bersabar. Dalam hijrah bersabar, memakai hijab syar'i,
bagi muslimat bersabar. Ya. Dibilang kurang gaul apa dan semisalnya, bersabar di atasnya. Seperti itulah syariat. Dalam beramal juga bersabar. Ya. Supaya istiqomah di atasnya. Makanya Allah berfirman apa? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkanlah keluargamu, anak dan istrimu wahai Muhammad untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Bersabar atas apa? Bersabarlah dalam melakukan salat dan bersabarlah dalam mengajak mereka. Makanya dalam hadis Nabi bangunkan istrinya salat malam. Iya. Dia bangunkan Zainab, dia bangunkan Khadijah, bangunkan istri-istri beliau dalam hadis, ini hadisnya Zainab. Dibangunkan. Kemudian kata Nabi, "Wailul lil Arab minasyarri qad iqtarab." Celaka orang-orang Arab. Kiamat sudah dekat. Bangun salat. Boleh perintahkan anak dan istrinya, keluarganya untuk salat. Kenapa ya Rasulullah? Lubangnya Yajuj Majuj sudah terbuka seperti ini. Dalam hadis Zainab. Dan bersabarlah dalam merintahkan mereka, bersabar melakukan salat, sabar dalam mendakwahkan salat itu. Jelas ya? Baik. Jadi bersabar di sini, bersabar dalam ujian-ujian gangguan dalam 3 hal yang sebelumnya beliau sebutkan rahimahullahu taala. Dalilnya nanti nih. Ini dalilnya butuh penjelasan yang panjang juga karena surah Wal Asr. Cukup dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Iya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya dari saya pribadi, dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.